Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang konfigurasi DNS server menggunakan Cisco Packet Tracer. Tools yang dibutuhkan yaitu Cisco Packet Tracer ini sendiri, versi yang saya pakai 6.2 for Windows Student. Di sini saya berikan judul di panel kerjanya, yaitu konfigurasi DNS server di paket Cisco Packet Tracer. Kemudian yang dibutuhkan yaitu satu server dan satu switch dan 3 device, 3 VC komputer. Kurang lebih topologinya seperti ini. Saya buat dulu. Servernya kita taruh atas, kemudian kita menggunakan switch dan 3 device komputer, 3 VC. Kemudian kita berikan alamat IP-nya, kita kasih keterangan di server dan masing-masing PC alamat IP yang nanti akan kita gunakan di server dan klien ini. Menurut ketentuan tugas yaitu kita menggunakan alamat IP-nya dengan 2 digit terakhir nomor absen dari saya sendiri, yaitu saya absennya nomor 3, berarti kita di sini kita kasih 3.200. Jadi alamat IP-nya untuk server yaitu 192.168.3.200, sekaligus untuk DNS-nya nanti, alamat DNS-nya nanti. Untuk domainnya kita kasih unsada.academic.id. Kemudian untuk subnetnya kita kasih 255.255.255.0. Jika sudah, maka kita beri keterangan pada klien, pada masing-masing klien seperti yang di atas tadi, yaitu alamat IP-nya 192.168.3, nomor absen saya .2. Kemudian subnetnya 225.255.255.0. Kemudian DNS-nya yaitu alamat IP dari server 192.168.3.200. Lakukan hal yang sama ke klien 2 dan klien 3, yaitu kita kasih alamat IP 192.168.3.3, kemudian subnetnya kita kasih 255.255.255.0 dan DNS-nya kita kasih 192.168.3.200. Dan PC klien yang ketiga sama, kita kasih IP-nya, keterangan IP dan DNS-nya. Setelah seperti ini kita rapihkan ya, kita rapihkan posisinya agar terbaca jelas. Dan di sini kita menggunakan kabel string karena kita menggunakan device yang berbeda, yaitu server dan klien. Jadi kita menggunakan kabel string. Kemudian kita rapihkan ya, rapihkan agar topologi jaringan ini terbaca jelas nantinya. Dan setelah itu kita akan kasih kabel stringnya dari server menggunakan Ethernet 0, kemudian ke switch ke port yang kedua ya. Selanjutnya dari switch Ethernet di port nomor 2 ke PC 1, kemudian dari switch lagi di port nomor 3 ke PC yang kedua. Selanjutnya kita
di port yang keempat ke PC yang ketiga. Sudah seperti ini, maka kita lanjut ke settingan alamat IP-nya yang di server. Kita klik servernya, kemudian kita ke desktop, lalu ke IP configuration. Kita pilih static, kemudian kita isi alamat IP-nya 192.168.3.200. Subnetnya akan terisi otomatis, dan kemudian kita close, lalu kita ke service dan kita aktifkan DNS. Kita ke DNS, lalu kita aktifkan DNS service-nya, kemudian kita name-nya kita ganti kita berikan unsada.academic.id, dan addressnya kita kasih alamat IP dari server itu 192.168.3.200, lalu kita add, kemudian kita close. Selanjutnya kita ke PC1, configuration IV, kita isi juga sama halnya seperti server untuk configuration IP-nya sesuai dengan keterangan yang sudah kita berikan di topologi. Lalu kita isi DNS servernya menggunakan IP dari server. Lanjut, lakukan hal yang sama di PC2 dan PC3. Kita ke desktop, kemudian ke IV configuration, lalu kita isi IP-nya sesuai dengan keterangan yang sudah kita berikan. Subnetnya akan otomatis, dan DNS-nya kita isi juga dengan IP dari server. Kemudian kita close. PC3 sama seperti dengan PC2, kita isi alamat IP-nya desktop, kemudian ke IP configuration, lalu kita isi 192.168.3.4. DNS-nya kita isi 192.168.3.200. Setelah itu kita close dan kita coba kita cek apakah sudah tersambung. Kita ke command prompt ya. Di sini kita IV config. Maaf, IV-nya salah, IV config. Tulisannya salah. Nah, ini udah kebaca ya. Udah kebaca di server di klien 1. Kemudian kita ping klien satunya, kita ping 192.168.3.2. Oke, berhasil terbaca. Kemudian kita ping ke klien PC2 192.168.3.3. Oke, terbaca. Kemudian kita ping ke klien PC3 192.168.3.4. Oke, terbaca juga. Kemudian kita ping ke servernya, kita cek di servernya, kita ping 192.168.3.200. Oke, sudah terbaca. Jika sudah seperti ini biasanya sudah tidak ada masalah. Kemudian kita cek langsung DNS-nya di web browser. Kita ketikkan domainnya unsada.academic.id. Nah, udah bisa ya, DNS-nya sudah terbaca, domainnya sudah terbaca. Kemudian kita cek dengan alamat IP-nya. Oke, sudah terbaca juga. Lanjut, coba kita di klien nomor 2, kita cek juga ke web browser. Kita ketik domainnya. Oke, terbaca juga. Kemudian coba kita tes dengan alamat IP-nya 192.168.3.200. Oke, terbaca juga. Oke, selanjutnya kita tes ke PC nomor 2 sama seperti dengan PC nomor 1, yaitu kita ke web browsernya, kemudian kita ketikkan domain sistemnya unsada.academic.id. Ya, berhasil juga. Kemudian kita tes menggunakan alamat IP-nya. Ya, berhasil juga. Coba sekarang kita tes ke PC nomor 3-nya. Ini kita close. Kemudian kita tes ya, klik PC-nya, kemudian ke web browser. Maaf, kita ke web browser, lalu kita ketikkan domain sistemnya.
Oke, terbaca juga. Coba kita tes dengan IP-nya. Jadi DNS ini yang mengubah alamat IP dari PC atau dari host ini menjadi sebuah kata atau nama, dan sebaliknya. Jadi DNS juga bisa mengubah dari domain sistem ke alamat IP. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.